percaya Tuhan sertai saya dalam pelayaran ini. Ya. Setelah itu kurang lebih 5 menit kemudian jam 11.10 pemeriksaan tiket. Lalu setelah pemeriksaan tiket saya akhirnya merasa kantuk. Saya tertidur karena kecapean kelelahan dengan pelayanan. Dengan perhitungan saya bangun tidur baru makan siang. Ya. Kurang lebih setengah 12 saya tertidur. Lalu 1 jam kemudian kurang lebih hampir setengah 1 saya terbangun. Ketika saya terbangun, saya masih sempat lihat HP saya, ada beberapa teman yang like, komen tentang status yang saya muat. Lalu mungkin kurang lebih 5 menit kemudian asap mulai masuk di ruangan di mana saya ada. Lalu orang berteriak-teriak, kapal terbakar. Dan awalnya saya tidak terlalu respon karena bagi saya pasti ada penanganan dari pihak ABK, pihak kapal pasti menangani dan tidak berakibat fatal lah begitu. Tapi makin lama asapnya makin menguasai ruangan itu, bahkan bukan hanya asap putih. Tidak lama kemudian asap hitam mulai menyusul asap putih. Dan kalau asap hitam berarti apinya makin membesar itu. Ya. Lalu akhirnya saya tidak ada pilihan lain kecuali saya langsung bangun. Saya kasih tinggal tas besar yang saya bawa tas kecil saja. Di situ ada Alkitab dan juga ya barang-barang bawaan kecil yang lain. Lalu saya menuju ke moncong kapal terdekat. Saya keluar itu, kami tidak terlalu berdesak-desakan karena kami hanya sekitar 20-an orang, tidak terlalu banyak. Kami pintunya juga cukup lebar, tidak seperti pintu-pintu dek yang bagian atas itu sempit, kurang lebih setengah meter dan sulit orang keluar. Ya. Tapi di dek di mana saya ada pintunya lebar, saya keluar. Kami tidak berdesak-desakan. Waktu kami keluar, baju pelampung sudah dibuang banyak-banyak, tinggal pilih. Ya. Dan awalnya saya tidak terlalu semangat pilih baju pelampung karena bagi saya sesuai apa yang dikatakan Pak Gembala dalam khotbah beberapa hari yang lalu, Pak Gembala juga tidak yakin kalau saya tahu berenang. Gitu. Dan bagi saya tidak terlalu semangat ambil baju pelampung karena pakai dan tidak pakai baju pelampung pun sudah jatah saya turun. Ya. Sudah pasti saya turun minum air laut dan selesai. Ya. Awalnya saya tidak terlalu semangat ambil baju pelampung, tapi karena terus ya, dihimbau dari pihak kapal ya, untuk pakai, ya, akhirnya saya juga ikutan pakai. Dan sebelum saya pakai baju pelampung, saya sempat telepon istri saya bilang, "Ma, berdoa dukung saya karena kapal yang saya tumpangi sementara terbakar." Dan istri sempat bilang telepon beberapa teman, betul. Saya bilang saya tidak bisa telepon, tidak ada waktu untuk telepon orang lain. Biarkan mama saya telepon di situ. Saya siap untuk ya bagaimana untuk menghadapi ini situasi yang genting. Saya kasih HP saya isi dalam tas kecil, lalu dompet yang di saku celana saya bagian belakang saya isi juga di tas kecil. Saya tidak terpikir untuk buang-buang ini tas besar, tas kecil ke laut karena bagi saya saat itu pilihan adalah menyelamatkan nyawa. Ya, barang-barang saya tidak peduli lagi. Saya simpan di tas-tas yang saya bawa. Lalu mohon maaf saya mulai sebelum itu saya pakai baju pelampung, tapi tidak terlalu mengerti. Saya minta ada om satu di sebelah saya minta tolong kasih pakai sama saya. Lalu setelah itu mohon maaf saya buka celana luar yang saya pakai, celana jeans yang saya pakai, lalu tinggal pakaian dalam dengan perhitungan ketika masuk ke laut celana jeans ini tidak membuat saya untuk berat ya, ketika saya bergerak untuk ada di dalam laut. Saudara, setelah saya buka celana luar saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, kondisi darurat sekarang tidak ada pilihan lain, bertahan di kapal pun bahaya, ya, api sudah makin membesar. Dan syukur mungkin Bapak Ibu lihat di postingan itu ada video sementara kapal terbakar, tapi kapalnya lari ngebut, lari kencang karena itu dia lagi balik haluan, tidak lagi menghadap ke Selat Ombai, tapi dia langsung cikal kanan itu dia langsung menuju ke arah pantai Negeliu dengan perhitungan supaya kami diamankan di lautan yang tidak terlalu bergelombang tinggi. Dan itu luar biasa Tuhan kasih hikmat nakoda. Lalu akhirnya kami ya menuju ke arah pantai Negeliu, meskipun tidak sampai di pantai, mungkin sekitar 2 kilo atau hampir 3 kilo dari TKP di mana kami ada di situ ke arah ke pinggir pantai Negeliu. Ya, tapi itu kami cukup bersyukur karena kami diamankan di lautan yang tidak terlalu bergelombang. Ya. Dan kapal itu akhirnya mesinnya mati sendiri, baleng-balengnya terhenti sendiri karena sudah makin besar api. Saya pastikan bahwa kapal itu sudah tidak lagi mesinnya hidup, baru saya siap untuk terjun ke laut. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa waktu saya belum
terjun ke laut, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali saya harus turun ke laut. Tuhan tahu saya tidak tahu berenang. Yang kedua, Tuhan tahu istri dan anak-anak saya lagi butuh saya. Anak-anak saya masih kecil, masih sekolah, mereka butuh saya. Tuhan tahu ada persekutuan doa Golgota di rumah saya pimpin. Jemaat Tuhan membutuhkan saya. Tuhan tahu ada jadwal pelayanan sekian banyak yang tunggu saya di depan. Bahkan jemaat lagi di alur tunggu saya. Setelah itu saya bilang, Tuhan, kuatkan saya. Kalau memang hari ini apa yang terbaik menurut Tuhan, terjadilah. Kuatkan saya untuk saya turun ke laut. Saya tidak amin, tidak buka mata. Setelah saya minta Tuhan kuatkan saya untuk turun laut. Lalu saya, kalau orang mengerti berenang itu, cara turun laut itu dia harus buang tangan begini. Tapi saya turun laut itu saya turun begini saja. Saudara, waktu saya cerita istri bilang begini, bodoh sekali. Orang kalau turun laut itu supaya tidak tanah masuk ke dalam laut, tapi tetap terapung. Karena bapak lompat seperti lompat dari tempat tidur turun lantai, ya tikam masuk. Dan memang betul, saya tikam turun masuk dalam itu. Saya masuk dalam, saya tahan napas, saya tutup mata saya. Apa yang terjadilah sudah. Gitu. Tapi herannya saudara, saya turun lumayan agak lama. Berapa menit kemudian saya mengapung kembali. Ternyata tali baju pelampung di pinggang saya itu sudah tidak berfungsi, sudah terlepas, entah putus atau terlepas. Tapi memang dia tidak melekati pinggang saya, hanya cuman tali di bagian leher. Ya. Saudara tahu ini hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal begini. Kalau memang ikatan di pinggang tidak terikat lagi, maka sudah pasti tinggal di leher. Maka baju pelampung itu akan lebih dulu naik ke atas. Saya akan tergantung seperti apalah gitu ya. Orang gantung diri begitu. Ya. Dan itu kemungkinan fatal bagi saya kalau tali cekik leher saya, tali baju pelampung cekik leher saya itu kemungkinannya fatal. Tapi herannya baju pelampung tidak mengapung dahulu, tapi sama-sama dengan saya tetap melekati dada saya. Saya ya dibantu untuk mengapung kembali. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu mujizat yang pertama. Mujizat pertama, saya tikam turun tapi bisa mengapung meskipun ikatan di bagian pinggang terlepas, tapi batu ini ada di dada saya membantu untuk mengapung. Setelah saya mengapung, Bapak Mama, saya mulai tarik nafas. Lalu saya lihat kiri kanan saya, ternyata jarak dari saya itu mengapung itu sekitar kurang lebih 15 meter, atau mungkin dari podium ini ke arah Bapak Mama yang dulu di depan, kurang lebih, atau mungkin lebih sedikit ke bangku sebelah sana, ya. Saudara, kurang lebih 15 meter, ya. Nah, kurang lebih 15 meter ini, saudara, bukan jalan di darat supaya kita langsung bangun jalan begini. Ini ada dalam ini, lagi ada ombak ini. Harus berupaya untuk berenang menuju ke kurang lebih 15 meter. Ada pelampung kapal yang karet besar itu. Orang semua lagi kerumun di situ. Ada yang duduk, ada yang bergelantungan di situ. Saya harus berjuang ke sana. Bapak Ibu tahu, saya, sebagaimana kata Pak Mel, bahwa saya tidak tahu berenang itu betul, ya. Tapi tiba-tiba saya coba buat begini, ternyata bisa. Saya coba buat begini bisa, oh bisa. Saya maju pelan-pelan, maju pelan-pelan. Ternyata bisa. Saya mengayuh begini bisa, maju terus. Dan akhirnya saya berapa menit kemudian saya sampai di pelampung besar itu. Lalu pada orang kerumun di situ, saya coba orang tua bilang saya seti-seti, saya begini, geser-geser orang, saya dapat cepat. Lalu saya dapat pegangan, ada pegangan di situ, ada tali untuk kita pegangan di situ. Saya pegang di situ, lalu puji Tuhan, saya kurang lebih jam 1 mulai bergantung di itu pelampung kapal sampai dengan kurang lebih setengah 4 menuju jam 4 sore. Ini pelampung ini kemungkinan sudah memiliki kapasitas maksimum untuk dia mengapung karena bebannya terlalu berat. Kami sekitar 50-an orang lebih ada di situ. Lalu dia pelan-pelan mulai turun, dia mulai mau tenggelam di pelampung. Lalu orang semua teriak histeris, ya, menangis semua. Aduh Tuhan, kami mati sudah. Yang muslim bismillah, aduh, astagfirullahaladzim semua gitu. Saya bilang, Yesus Kristus sampai ada di sini. Tolong saya, Yesus tolong saya. Doa teriak kuat. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Berapa menit kemudian, tiba-tiba entah kami yang dibawa oleh arus menuju ke pelampung rompong, atau pelampung rompong itu yang dibawa oleh arus laut datang mendekati kami. Tapi tiba-tiba pelampung rompong itu mendekati pelampung kapal di mana kami bergantung. Lalu akhirnya saya dengan sekitar kurang lebih 20-an orang, kami langsung pindah
ke pelampung rompong itu. Ketika kami pindah, baru pelampung kapal yang karet ini tiba-tiba dia mulai mengapung kembali. Itu mujizat kedua. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak kalah cara untuk tolong saya. Pertolongan yang pertama tadi saya bisa mengapung. Pertolongan yang kedua saya bisa berenang secara tiba-tiba. Pertolongan yang ketiga pelampung rompong bisa muncul tiba-tiba. Lalu kami pindah. Lalu beban yang ada pada pelampung yang pertama dan kapal punya bisa ringan dan bisa mengapung kembali. Dan kami semua orang ramai tertolong. Lalu arus terus bawa kami terus. Kami akhirnya terpisah dengan saudara kami di pelampung yang pertama tadi itu kan. Saya tidak tahu mereka kemana lagi. Kami mulai berjauhan dengan mereka. Lalu singkat kesini akhirnya saudara makin sore belum juga ada pertolongan datang. Saudara, waktu itu saya dan beberapa teman yang ada di pelampung rompong itu, kami semua berharap Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan tolong kirim pertolongan datang. Sebab kalau sampai malam dapat kami di sini, maka kemungkinan kecil untuk tim SAR bisa lihat kami, karena kalau kegelapan malam datang jarak pandangnya tidak terlalu jauh, maka kemungkinan kecil untuk kami dapat pertolongan. Kami hanya berdoa pasrah sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Saudara, kurang lebih setengah 6 menuju jam 6 sore itu baru ada satu om yang bergantung dengan kami. Dia angkat muka, dilihat ternyata dari kejauhan bermunculan itu speedboat dari tim SAR, lalu ada kapal SAR juga muncul. Dan puji Tuhan kami mulai bangkit semangat kembali. Bapak Ibu tahu, sepanjang kurang lebih jam 1 sampai menuju hampir jam 6 sore itu saya minum air laut terus Bapak Ibu. Kenapa? Jarak mulut dengan air laut itu hanya selisih kurang lebih 15 cm atau 10 cm. Tidak terlalu jauh mulut saya dengan air laut. Dan ketika ada gelombang datang minum, gelombang datang saya minum. Tapi Tuhan buat akhirnya saya mohon maaf terus muntah terus. Perut ini terus mengeluarkan air laut. Saya bersyukur itu kemurahan Tuhan. Sebab kalau saya tidak mengeluarkan lewat muntah, maka mungkin besar perut saya kembung dan bisa tambah sesak dan ceritanya mungkin tidak seperti hari ini. Tapi kemurahan Tuhan buat air laut itu tidak bertahan lama di dalam, langsung keluar. Sepanjang kurang lebih 6 jam saya non-stop mengeluarkan air laut terus. Dan puji Tuhan, itu mujizat yang Tuhan buat. Perut saya tidak menampung air laut. Tetapi saudara, di satu sisi saya lemah karena modal hanya makan pagi, tidak sempat makan siang. Musibah sudah datang, lalu muntah terus sepanjang hari itu. Kekuatan saya sudah makin habis. Saya tidak kuat lagi bergantung. Saya hanya mohon Tuhan kasih kekuatan. Tuhan tambahkan kuat, saya tidak kuat lagi. Dan ketika tim SAR mendekati kami kurang lebih jam 6 sore, lalu mereka buang tali. Saya bilang begini, kami tidak kuat untuk tangkap tali. Terima tangan kami saja, karena kami tidak kuat untuk bergelantung di tali lagi Lalu akhirnya mereka mendekati kami. Saya orang pertama dari kelompok kami itu. Saya dijemput lebih dahulu. Saudara, ketika tangan saya dekat dengan tangan mereka, titik air laut pisahkan kami. Ketika tangan saya dekat dengan tangan tim SAR, air laut pisahkan kami lagi. Saya bilang, aduh ini pertolongan sudah di depan mata. Tetapi kok tidak bisa saya dapat genggam tangan mereka dan sebaliknya tangan mereka dan saya. Mulai berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya tiba-tiba lalu air laut tidak begitu bergelora. Lalu tangan saya bisa mendekatkan mereka tangkap tangan saya. Tapi tahu, ketika mereka dapat tangan saya, mereka tarik buang saya itu seperti orang buang ikan tuna. Saya diangkat buang begini saja. Bagi saya tidak masalah, mau jadi ikan, mau jadi apa, yang penting lolos Akhirnya saya ketika dibuang ke dalam itu, kedua lutut saya itu kena dengan pinggir speedboat itu saudara. Akhirnya ini semua luka luka besar menganga Akhirnya saudara, saya rasa berat tapi saya tahan. Yang penting sudah lolos dari laut dan sudah dapat penyelamatan. Saya dibuang ke dalam, saya tidak tahu kalau ada mayat di dalam speedboat itu saudara. Saya ketika sampai di dalam, saya punya tangan peluk ini kaki. Saya pikir barang apa dingin ini dingin sekali karena mereka baru tarik ini mayat dari laut dan memang itu dinginnya bukan mayat. Saya juga kaget, ini barang dingin apa? Saya lihat, waduh ini mayat ini. Saya langsung tarik barang pelan-pelan sampai bergeser. Ternyata kurang lebih 2 atau 3 mayat sudah di atas speedboat itu sudah Dan akhirnya saya berhenti sejenak beberapa menit. Lalu saya minta tolong tim SAR, tolong telepon istri saya dulu Pak. Lalu tim SAR bilang begini, hafal nomor. Siap Pak, saya hafal nomornya. Lalu singkat kesekian saya ditelepon, saya minta bicara. Lalu saya bilang, saya selamat Ma, tolong kasih tahu anak-anak, keluarga,
Bahkan anak-anak Tuhan di situ yang menggumuli keselamatan saya. Puji Tuhan saya lolos, saya sudah diselamatkan, sudah ada di speedboat tim SAR. Dan akhirnya puji Tuhan saya dikasih siang, tutup HP. Lalu berapa saat kemudian, kurang lebih setengah jam kemudian, kami diantar menuju ke kapal Basarnas. Dan masih lagi pencarian berapa saudara kami yang lain. Dan sekitar kurang lebih jam 9 malam kami keluar dari pantai Netliu menuju ke Pelabuhan Tano. Sehingga kurang lebih jam 12 malam kami ada di Pelabuhan Tano. Ada pihak pemerintah daerah dan lain sebagainya membantu kami dengan ambulans. Saudara tahu di postingan mungkin ada lihat itu, saya ada pakai baju polisi, ya. Itu ada kisahnya. Ketika saya di atas kapal tim SAR itu, ada polisi satu datang, dia bilang begini, Pak, kasihan Pak, kedinginan, bisa pakai baju saya? Oh bisa, kalau Pak mau kasih, saya terlalu bersyukur. Lalu baju saya yang basah saya buka, lalu dia buka di baju kaos polisi itu, ya, lalu saya dikasih itu pakai. Setelah dia bilang begini, Pak, pakai celana pendek saya. Oh kalau Pak mau kasih, saya terlalu bersyukur, saya siap. Lalu dia kasih celana pendeknya, saya pakai. Lalu akhirnya saya kelihatannya seperti anggota polisi juga, ya. Di atas kapal SAR belakang anggota polisi yang lain mungkin tidak tahu, mereka pikir saya juga anggota. Lalu datang mereka begitu perhatian sama saya, urus kasih saya air panas, saya dikasih minum, dikasih air panas. Mereka bilang begitu, mujizat yang diberikan saya. Tuhan tahu saya juga prajurit kerajaan Allah. Alkitab berkata dalam Mazmur, mereka yang melayani Tuhan adalah mereka rombongan prajurit Kristus, ya. Mereka adalah pahlawan Kristus. Dan itu saya alami, saya diurus luar biasa, ya. Dan lebih luar biasa lagi ketika turun di Pelabuhan Tano, semua ambulans dipersiapkan dengan rumah sakit tujuan, rumah sakit umum, rumah sakit kota, ya. Ternyata saudara, awalnya saya tahu saya dibawa ke rumah sakit kota sesuai informasi dari tim SAR. Ketika saya di atas, saya disuruh duduk di depan. Saya duduk di depan, lalu ada kurang lebih 5 orang ikut saya, mereka duduk di belakang di ambulans itu. Ketika kami keluar dari pelabuhan, di tengah perjalanan, lalu sopir dari ambulans ini bilang begini, Pak, kita ke Bayangkara saja Pak. Nanti ke rumah sakit umum itu nanti pertolongan terlambat Pak. Nanti Pak diurus lambat. Kita lebih cepat ke rumah sakit Bayangkara, Pak diurus lebih cepat. Sebenarnya terserah Pak, kalau saya dibawa ke sana saya bersyukur saja. Kemungkinan dia melihat saya mungkin dia mungkin anggota polisi juga. Jadi harus segera dibawa penanganannya ke rumah sakit polisi, ya. Kemuliaan bagi Tuhan luar biasa. Saya telepon istri saya kasih tahu keluar anak cucu, anak Tuhan yang jemput di Tano, semua menuju ke Bayangkara karena saya diantar ke Bayangkara. Menurut saya kemungkinan ada ambulans yang lain ikut ke Bayangkara. Ternyata sampai turun, sampai ambulans keluar dari area parkir, tidak ada ambulans yang lain, hanya satu ambulans yang bawa saya yang masuk ke rumah sakit Bayangkara. Berarti kesimpulannya saya dianggap anggota polisi juga. Haleluya. Saya ketika turun dari depan ambulans, saya turun, para dokter, para perawat sudah berdiri di depan pintu masuk. Mari Pak, silakan Pak. Semua, waduh, soalnya saya betul-betul. Saya pikir pengaruh baju ini, ya. Belum tahu. Haleluya. Saudara, itu sedikit kesaksian, masih ada poin-poin yang lain, tapi kita dikejar waktu. Tapi intinya, saya bisa lolos itu karena ada banyak orang berdoa, termasuk Pak Gembala juga pasti doa bagi saya, dan biar rindu untuk malam bisa ada di sini. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan, bahkan semua pertemuan doa, gereja-gereja, para teman pendeta, para teman hamba Tuhan yang berdoa bagi saya. Saya bisa berdiri malam ini dengan megah, dengan gagah. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena ada banyak berdoa bagi keselamatan saya. Karena Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa dan makhluk lewat keberadaan yang Tuhan pakai ini. Baik, puji Tuhan, saja kita buka satu ayat.